Batam TV, inspirasi Kepri. Baik, selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Putra Iskandar dapat hadir di hadapan Anda dalam program dialog khusus untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 November 2022. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda di dialog khusus dengan membahas satu tema yang berbeda-beda pula, ya. Baik, pemirsa Batam TV, sebelumnya untuk bulan November ini, ya, yang sudah digaung-gaungkan tentunya akan dilaksanakan Porprov kelima, tentunya yang sebagai tuan rumah adalah di Bintan sana, pemirsa Batam TV, ya. Nah, ajang olahraga prestasi tertinggi akan segera digelar di Kepulauan Riau, ya, dan masing-masing kota dan kabupaten sudah mempersiapkan atlet putra-putri terbaiknya untuk bertanding dan mengukir prestasi di ajang Pekan Olahraga ini. Lalu pertanyaan pemirsa Batam TV, apa yang menjadi perbedaan dari Porprov 4 yang digelar pada 4 tahun yang lalu, pada tahun 2018, kita flashback kembali, dengan Porprov yang kelima tahun ini, tahun 2022. Dan persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengukur dan juga meningkatkan prestasi para atlet olahraga, juga suksesnya acara Porprov kelima di tahun 2022 ini. Baik, itu kita sudah menghadirkan narasumber kita. Kedua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu. Kita sudah kehadiran Bapak Usep RS. Beliau selaku Ketua KONI Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama. Selamat sore Pak Usep. Selamat sore. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Baik, masih semangat ya Pak ya. Insya Allah. Oke, selamat datang kembali Pak di Batam TV Pak. Ya, terima kasih undangan Batam TV. Oke, kita tentunya akan membahas tentang Porprov kelima ini ya Pak Usep ya. Baik, dan tentunya untuk narasumber kita yang kedua pemirsa Batam TV, kita sudah kehadiran Bapak Dr. Ramdas Huzaifah Dadang AG MSI. Beliau selaku Ketua PB Porprov Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Pak Dadang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Sehat ya Pak ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di Batam TV Pak. Kembali lagi dan tentunya kita akan membahas nih Pak tentang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 mengukur dan meningkatkan prestasi insan olahraga di Kepulauan Riau ya Bapak-Bapak. Nah, untuk sama kita kali ini sangat sayang sekali jika pemirsa Batam TV tidak menyimak, karena kita pengen tahu nih apa kesiapan-kesiapan dari panitia dan juga dari KONI sendiri untuk persiapan Porprov kelima di tahun 2022 ini akan segera kita gelar tentunya ya. Baik, untuk yang pertama kita ke Pak Usep dulu nih, Pak Usep. Pak Usep. Pak Usep. Berbicara tentang kesiapan nih Pak Usep. Bagaimana kesiapan KONI dan PB ya Pak Usep ya dalam pelaksanaan Porprov 2022 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan ini Pak Usep? Baik, terima kasih. Insya Allah persiapan H-3 untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang kelima di Kabupaten Bintan. Tentu kita sudah mempersiapkan udah jauh-jauh hari, dan kita sekarang tinggal menghitung hari lagi. Jadi sebenarnya persiapan udah 100% karena sebelum pembukaan kita udah ada 2 pertandingan. Dua pertandingan dan alhamdulillah berjalan dengan baik untuk 2 pertandingan, dan menyusul sekarang udah CDM untuk biliar dan takraw. Tentu hal ini kesiapan kita insya Allah udah siap untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang kelima ini. Tentu dukungan dari PB Porprov yang luar biasa telah mempersiapkan kami dari KONI sebagai
induk organisasi olahraga berprestasi. Mungkin kesiapan-kesiapan ini setelah dilangsungkan dengan PB Porprov, dengan provinsi, dan dengan Pengprov atau Pengcap-Pengcap yang mengikuti pekan olahraga kelima ini. Dan tentu dari kesiapan baik venue, baik Pengprovnya sudah insya Allah udah 100% karena udah bertanding kan. Kalau belum tanding kita belum ini. Tinggal nunggu tanknya pembukaan oleh Bapak Gubernur. Baik. Baik. Artinya kata Pak Usep ini sudah 100% pemirsa Batam TV. Artinya kok saat penyambutan para atlet ini sudah siap juga nih Pak Usep? Ya. Untuk penyambutan atlet kita sesuai dengan regulasi tentu kita sudah CDM ya, CDM meeting dengan KONI kabupaten kota. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan atlet, kedatangan official, bagaimana kewajiban tuan rumah untuk menyambut mereka, istilahnya menyambut dengan ramah dan ciri khas dari tuan rumah, dan itu udah ada protapnya untuk itu kan. Jadi alhamdulillah dari semua itu sudah dijalankan karena udah ada yang masuk, dan nanti semua atlet dari 7 kabupaten kota itu akan disambut oleh tuan rumah. Dengan ciri khasnya lah. Tuan rumah apakah dengan kompang atau bagaimana, nanti insya Allah kita lebih kepada ini olahraga untuk gembira, untuk kebersamaan di insan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Baik. Nah selanjutnya Pak Usep, apakah semua daerahnya sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Porprov kelima ini? Alhamdulillah dari 7 kabupaten kota itu semua mengikuti pekan olahraga provinsi ini karena ini pesta atlet dan pesta olahraga. Dan mungkin jenjangnya juga udah jelas bahwa pekan olahraga provinsi itu untuk nanti menghadapi pekan olahraga wilayah tahun 2023, setelah untuk Prapon, dan untuk nantinya 2024 atlet-atlet itu untuk diseleksi untuk mengikuti PON di Aceh dan Sumatera Utara 2024. Tentu ini kan rangkaian ini makanya dilaksanakanlah pekan olahraga provinsi. Untuk itu kesiapan dari atlet-atlet yang disiapkan oleh KONI kabupaten kota, memang pertandingan itu udah jalan, dan secara tim atau cabur atau Pemprov ya yang akan mengikuti itu 35 cabang olahraga. Di bawah KONI itu ada 58 cabang olahraga, tetapi yang mengikuti setelah diverifikasi dengan kerja kerasnya dari PB Porprov ada, alhamdulillah memang semua memasuki, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KONI kabupaten kota. Itu syaratnya harus dipenuhi, nanti kan syaratnya itu nanti verifikasi dari PB Porprov ke bagian keabsahan. Tapi alhamdulillah semuanya dari 7 kabupaten kota mengikuti pekan olahraga provinsi ini, dan cukup lumayan juga, hampir semua dari 35 cabang olahraga itu memang tidak semuanya mengirimkan atau mengikuti semua cabur yang telah dibuka. Artinya ada yang misalkan Natuna, misalkan Anambas, tapi yang paling full itu misalkan Kota Batam dan tuan rumah dan Tanjung Pinang. Yang lainnya tidak mengikuti semua. Nanti mungkin yang ini Pak Dadang lah lebih boleh. Baik Pak Usep, kita ke Pak Dadang kalau begitu. Nah tadi kata Pak Usep sudah 100% nih Pak Dadang dari KONI nih Pak. Dari PB bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV di mana saja berada. Ya, terima kasih. Kami berkesempatan untuk menyampaikan informasi tentang Porprov kelima tahun 2022 ini kepada pemirsa Batam TV khususnya, bahwa seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Kepri, kami ditugaskan sebagai Ketua Umum Panitia Besar Porprov kelima tahun 2022 ini, dan persiapan sudah kita lakukan sejak awal tahun. Jadi tahapan-tahapan itu sudah mulai dari awal tahun 2022 ini, dan terakhir kita sudah melaksanakan tahapan entry by name, ya, dan setelah entry by name kita
verifikasi lagi dengan tim keabsahan kita. Nah, sehingga hasil dari tim keabsahan kita sudah kita putuskan terjaring 3.302 atlet yang akan berlaga di Porprov Dolino ini. Jadi 3.302 atlet ini ya semuanya bertanding di 35 cabang olahraga seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi. Baik. Untuk 347 nomor pertandingan. Oke. Ya, dan alhamdulillah semua kabupaten kota mengikuti, ya. Memang ada yang mengikuti pool, ada yang tidak, ya. Yang paling sedikit misalnya dari Kabupaten Anambas misalnya, kan, yang pool itu buat Batam, ya, misalnya seperti itu. Namun demikian secara teknis persyaratan sudah terpenuhi, karena persyaratan untuk multi event ini, karena kita ada 7 kabupaten kota, ya, karena 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini, kita sudah sepakat dalam rapat kerja, kita sudah sepakati minimal 4. Jadi minimal 4 kabupaten kota mendaftarkan diri dalam satu cabang olahraga ataupun nomor pertandingan baru bisa dipertandingkan. Nah, ini jadi dari situ semua sudah kita verifikasi, itu tadi dapatlah hasilnya 3.302 atlet itu, ya. Oleh karena itu secara teknis kita sudah siap, dan bahkan seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi, ya, menjelang seremoni pembukaan yang kita rencanakan pada tanggal 6 November di malam hari nanti akan dibuka oleh Bapak Gubernur di Stadion Megat Alang Perkasa di Busung, Kabupaten Bintan. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa cabang olahraga yang mulai tanggal 1 kemarin sudah mulai melaksanakan pertandingan. Ya, hari ini tanggal 2 ada 3 cabang olahraga melaksanakan technical meeting, dan besok akan mulai bertanding juga. Nah, jadi seperti itu, ya, dan alhamdulillah kesiapan kita seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi, ya, sudah 100%, tinggal kita melaksanakan di lapangan seperti apa. Dan yang paling kita apresiasi dalam hal ini adalah perlu kami sampaikan kepada pemirsa Batam TV bahwa kesiapan tuan rumah, ya, Bintan sebagai tuan rumah memang sudah amat siap, kalau menurut saya sudah amat siap melaksanakan ini, dan mereka sudah mengatur semua seperti tadi juga disampaikan bahwa kontingen-kontingen yang akan datang dari 7 kabupaten kota ini sudah diatur kedatangannya dan penjemputannya sudah diatur oleh tuan rumah. Tinggal sebagai kontingen yang datang berkoordinasi dengan tuan rumah kapan jadwal kedatangannya, dan tuan rumah akan menyambut kedatangan itu. Dan 3.302 atlet tadi itu akan dibimbing oleh 665 pelatih dan official, dan tentunya ada panitia pelaksana juga. Nah, keseluruhan nanti yang akan hadir di Kabupaten Bintan itu mencapai 4.500-an orang. Nah, alhamdulillah, ya, tadi juga saya juga mendapat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, bagaimana itu Bintan bisa menampung nggak sampai 4.000-an orang itu? Sudah siap, tapi sudah siap ya Pak, ya. Baik. Memang tentang akomodasi mungkin terbatas, karena Bintan dengan Tanjung Pinang itu berdekatan, ya, bisa saja nanti para atlet itu atau official itu mereka menginapnya di Tanjung Pinang sebagian, ya, sebagian. Nah, ini tidak menjadi kendala. Dan yang paling kita apresiasi adalah kesiapan tuan rumah dalam hal ini, ya. Kami berterima kasih kepada Bupati Bintan, KONI Kabupaten Bintan juga sudah mempersiapkan ini. Mudah-mudahan nanti gongnya itu nanti di seremoni pembukaan, yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 6. Ya, kami juga mengundang tentunya mungkin Batam TV bisa meliput nanti di tanggal 6 malam itu, karena akan ada artis juga katanya. Mungkin untuk seremoninya kita bahas nanti ya Pak, ya, karena biar penasaran dulu pemirsa Batam TV ya. Pemirsa, kita juga akan baik lagi setelah ini, dan setelah ini kita akan juga pengen tahu ini, ya, untuk tolak ukur keberhasilan dari penyelenggara Porprov 5 ini bagaimana pemirsa Batam TV. Jangan kemana-mana, kami kembali tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menikmati siaran TV digital secara bertahap. Saya Haji Ansar Ahmad SMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus, untuk beralih dari siaran TV analog menjadi TV digital. Proses ini akan berlangsung hingga tanggal 2 November 2022 yang tentunya bertujuan untuk lebih memanjakan masyarakat dengan kualitas tayangan yang jauh lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan kelebihan lainnya. Mari kita sambut era TV digital ini sebagai momentum kebangkitan media televisi untuk bisa lebih mengangkat budaya dan kearifan lokal negeri ini. Wudu dijaga, janganlah batal. Hendak sembahyang di kala subuh. Mari beralih ke siaran TV digital. Inovasi maju untuk Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus dengan tema kita pada sore hari ini, Pekan Olahraga atau Prof kelima, mengukur dan meningkatkan prestasi insan olahraga di Kepulauan Riau. Dan kita masih bersama Bapak Usep selaku Ketua KONI Provinsi Kepri, dan juga bersama Bapak Dr. Andes Huzaifah Dadang, Ketua PB Porprov Kepri. Pada sore hari ini masih di hadapan kita pemirsa Batam TV ya. Baik, kalau di segmen yang pertama tadi pemirsa kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau Bapak ini yang sudah menjelaskan bagaimana kesiapan dari panitia acara dan juga tuan rumahnya sendiri seperti apa, sudah 100% begitu pemirsa Batam TV ya. Dan sempat disinggung juga bahwa untuk cabur yang dipertandingkan dalam Provinsi kelima kali ini ada 35 cabur, benar ya Pak? Ya. Pak Dadang ya. Benar. Nah, Pak Dadang tadi juga sempat menyebutkan bahwa untuk opening seremonial nih Pak Dadang. Mungkin kita ke Pak Dadang dulu nih Pak. Ya. Pak Dadang, bagaimana nih Pak untuk seremonial pada tanggal 6 nanti ya Pak ya, 6 November nanti. Nah, bagaimana bisa dijelaskan pada pemirsa Batam TV Pak? Pak Dadang. Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa, memang kebiasaannya dalam event ini, multi event seperti ini ya Pak, Porprov, kemudian di atasnya nanti ada Porwil, ada PON ya, itu memang
gaungnya ada di seremonial pembukaan dan penutupan ya. Oleh karena itu memang tuan rumah berkesempatan untuk menampilkan apa saja kebolehannya pada seremonial pembukaan itu. Jadi kita sudah koordinasi dengan tuan rumah Kabupaten Bintan, dan mereka yang pertama seremonial pembukaan itu akan dilaksanakan di Stadion Megat Alang Perkasa. Ya, Stadion Megat Alang Perkasa ini terletak di Busung, ya, di Busung Kabupaten Bintan, dan stadion ini baru perdana dipakai, ya, dipakai perdana oleh Porprov ini. Nah, ini merupakan ikon stadion termegah lah di Kabupaten Bintan, di Kabupaten Bintan ini sendiri. Jadi makanya pembukaan akan dilaksanakan di sana, dan pertandingan sepak bola juga akan dilaksanakan di sana. Tapi karena seremoni pembukaan ini memerlukan persiapan yang matang, maka babak penyisihan cabang sepak bola kita alihkan ke tempat lain. Jadi konsentrasi di Stadion Megat Alang Perkasa itu untuk hari-hari berikut ini adalah untuk persiapan seremoni pembukaan. Dan saya mendapat bocoran dari pemerintah Kabupaten Bintan dan KONI Kabupaten Bintan, mereka akan membuat seremoni pembukaan ini memang wah, ya, katakanlah megah dan meriah tentunya, kan gitu. Apa dan bagaimana, mari sama-sama nanti kita saksikan. Mudah-mudahan Batam TV juga bisa meliput nanti ya, supaya kawan-kawan kita para pemirsa Batam TV bisa juga menyaksikan ya. Kalau yang bisa datang langsung ya silakan datang langsung ke lokasi, karena tidak terlalu jauh dari Batam ya. Kita tinggal menyeberang sedikit dari Punggur ke Tanjung Uban ya, sedikit perjalanan ke Busung, insya Allah. Nah, yang paling penting kita perlu juga kita sampaikan bahwa multi event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ini tidak hanya semata untuk mencari bibit-bibit unggul olahraga, itu sudah jelas kan, nanti ukurannya sudah jelas. Bagaimana nanti para pemenang pertama akan mendapat medali emas, kemudian medali perak dan medali perunggu, kan itu sudah jelas. Nah, tapi multiplier efeknya juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa dengan event ini ya, dengan event ini insya Allah perekonomian masyarakat juga mulai bangkit. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun lebih kita terbelenggu dengan pandemi COVID-19, sehingga ekonomi masyarakat kita katakanlah terpuruk. Nah, dengan adanya kesempatan kita melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ini, kita berharap tentunya perekonomian masyarakat mulai tumbuh. Ya, minimal di setiap venue pertandingan ya, itu nanti ada masyarakat kita yang berjualan, UMKM-nya tumbuh di sana. Bayangkan ada 4.000-an orang yang akan hadir nanti di Kabupaten Bintan. Ya, kalau 4.000 orang itu belanja 1 juta saja, itu sudah berapa? Nah, ini jadi olahraga juga punya hitung-hitungan ekonomi. Juga punya hitung-hitungan ekonomi. Nah, apalagi Kabupaten Bintan itu kan tersebar ya, wilayahnya tersebar. Jadi makanya nanti pada event Porprov ini kita bagi 3 klaster. Klaster utara pusatnya di Tanjung Uban, kemudian klaster tengah itu pusatnya di Bintan Buyu dan sekitarnya, Badra dan sekitarnya, kemudian klaster timur dipusatkan di Kecamatan Bintan Timur di Kijang. Nah, ini kan semuanya masyarakat yang ada di sana dapat jatah. Nah, itu dia. Istilahnya dapat jatah di sana akan mendapat imbas dari pelaksanaan Porprov itu. Nah, ini yang paling penting ya, saya kira. Mungkin saya tambahkan. Boleh, silakan. Jadi karena tadi sudah disampaikan ada 4.500 yang akan hadir, itu hanya yang terlibat ada atlet, official, perangkat pertandingan dan panitia. Tentu yang dari Batam itu kan akan nonton tuh. Karena dari Tanjung Pinang akan ke Bintan, dari Batam menyeberang Roro, dari yang lain, dari Karimun mungkin akan hadir. Ini kan mungkin yang akan datang itu, yang akan hadir itu bukan 4.500 tidak terhitung. Nah, jadi kira-kira sekiranya berapa itu? Kalau 40%-nya 30%-nya mau 6.000 juga yang akan hadir. Karena kalau saya lihat karena kita juga mengecek bagaimana kalau dari Batam, karena Batam ini kan dari 35 cabang olahraga itu semua ikut, dan atlet yang bertanding itu cukup banyak dari Batam. Tadi disampaikan mungkin bahwa ada 347
nomor cabang olahraga. Itu berarti emas yang akan diperebutkan itu ya 347. Perak juga begitu. Tetapi untuk perunggu itu jadi 432 karena ada kewajiban besar. Nah, tentu ini akan penyebaran, tadi saya sampaikan oleh Pak Dadang bahwa penyebaran tempatnya itu menyebar. Nah, ini kan dengan kita inginnya ini kan bukan, tadi Pak Dadang menyampaikan bukan olahraga yang akan ditampilkan untuk jenjangnya udah jelas, tapi untuk sport tourism. Jadi kita sambil olahraga bisa turis lah. Dan tadi disampaikan memang kita juga selalu menanya kalau sama Pak Dadang waktu kemarin kita meninjau kepada venue-venue yang 35 venue itu yang kesiapan udah siap, dan saya nanya nanti akan ada jualan UKM kaki, terus ada souvenir, ada hal khas dari Bintan untuk disajikan. Tadi padahal 1 juta aja, kalau orang kali 1 juta kali lumayan juga ya. Jadi bukan PAD-nya itu, PAD Bintan itu sebagai tuan rumah akan terdongkrak lah. Minimal mungkin anak yang ini di samping makanan khas dari Bintan, terus souvenir, terus mungkin karena keterbatasan ini ya Pak Dadang untuk akomodasi, jadi ada yang menyewa rumah untuk atlet gitu. Jadi multi efeknya luar biasa ini olahraga ini ternyata. Saya yakin ini pasti otak-otak laris nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan ini kan saya betul lagi tadi sampaikan Pak Dadang. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sangat luar biasa ya Pak Dadang mendukung kita meskipun KONI atau PB Porop banyak kekurangan dari hal, tapi kita bertekad tetap semangat, dikasih tanggung jawab kita harus melakukan dengan baik. Bagaimanapun ada kekurangan di sana sini itu manusiawi. Betul. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Usep lagi nih Pak Usep. Yang menjadi apa parameter nih Pak atau ukuran keberhasilan nih Pak untuk penyelenggara Porprov kelima ini? Baik, tahun 2018 kita Porprov di Tanjung Pinang itu hanya 28 cabang olahraga. Baik. Jadi meningkat lah, berarti udah tepat nambah 6 cabang olahraga. Dan insya Allah mungkin medali juga kan dulu kan 20 hanya 180 sekian ya medali yang nomornya sekarang udah bertambah. Ya keberhasilan tentu ditolak ukurnya nanti kan dari hasil 2018, 2022 nanti bagaimana perolehan medali satu. Kedua, nomor yang dipertandingkan itu memecahkan rekor nggak? Misalkan lari, renang, atau berat ya, angkat berat atau apa. Karena disitulah tolak ukurnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kesiapan dari kontingen KONI kabupaten kota yang telah dipersiapkan, mereka sekarang udah TC dari Karimun, udah merasakan TC, dan inilah persiapan udah ini. Buktinya kemarin waktu futsal kemarin sangat luar biasa. Anak-anak itu kita kasih semangat, kasih ini. Insya Allah mudah-mudahan ini kan olahraga ini kan membangkitkan kebersamaan, membangkitkan spirit kita untuk mendapatkan nilai yang bagus dari prestasi yang bagus. Itulah mungkin yang itu. Dari semua itu insya Allah mungkin akan lebih baik lah kita dari Porprov di Tanjung Pinang tahun 2018. Mas Putra, saya bisa tambahkan. Ini tolok ukur ini menarik ya. Begini, jadi ini multi event. Multi event ini memang harus dilaksanakan oleh KONI. KONI itu adalah induk organisasi olahraga. Ini harus dipahami. Harus dipahami oleh kita semua bahwa tolok ukurnya begini. Semakin banyak nomor yang kita pertandingkan, ya tentu semakin banyak prestasi yang akan kita raih. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau seperti di PON itu, misalnya PON itu kemarin ya, mohon maaf ini saya sampaikan ya, ini juga mungkin masukan juga bagi pemerintah daerah ya dalam hal ini kawan-kawan saya di diaspora ya. Misalnya di PON kemarin itu ada 800 nomor yang dipertandingkan. Kalau kita hanya ikut 10% saja, berarti sudah jelas ranking kita itu akan jauh di bawah. Ya kan gitu kan, akan jauh di bawah ya. Nah misalnya Jawa Barat itu dari 800 nomor yang dipertandingkan di PON, mereka ikut 780 misalnya. Artinya kesempatan artinya apa? Artinya semua nomor mereka ikuti. Nah sementara kita mengikuti nomor saja kita sudah sedikit, bagaimana kesempatan kita untuk meraih prestasi. Nah ini juga tolok ukur di Porprov ini. Jadi luar biasa memang disampaikan oleh Kang Usep
bahwa dibandingkan dengan Porprov sebelumnya 2018 di Tanjung Pinang, ini jauh sekali meningkat nomor-nomor yang kita pertandingkan. Nah inilah kita perlu duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab tentang prestasi olahraga ini. Ya, kami di KONI saya dengan Kang Usep dan kawan-kawan di KONI itu kan sebagai pelaksana dari itu. Oleh karena itu, ke depan kita mau bagaimana kita mau meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Kepri ini, ya tentunya kita harus meningkatkan prestasi kawan-kawan kita di cabang-cabang olahraga. Oleh karena itu tadi alhamdulillah ya dari 50 berapa tadi 58 cabang olahraga anggota KONI hari ini terverifikasi 35 cabang olahraga yang bisa ikut daftar 45. Yang mendaftar itu 45. Yang mendaftar untuk Porprov itu 45. Tapi kita verifikasi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan 7 kabupaten kota. Minimal ada 4. Ya, kita verifikasi tercapailah 35. Lalu nomornya juga kita verifikasi. Nomornya juga begitu. Kalau ada 4 saja nomor yang diperlombakan oleh setiap kabupaten kota, bisa dia bertanding. Tapi kalau nomor yang diikuti hanya 3 saja, nggak bisa dong. Kayak gitu. Nah ini juga harus dipahami. Harus dipahami. Jadi semakin banyak nomor yang kita pertandingkan dan kita perlombakan, semakin besar kesempatan kita untuk menaikkan prestasi kita. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi memang konsekuensinya nanti tentunya kepada biaya. Ya kan itu. Semakin besar nomor, semakin banyak nomor cabang olahraga yang kita ikuti, tentu semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ya betul, itu betul. Mungkin pengalaman waktu di PON ya. Kita kan dari tadi disampaikan dari kemarin di PON itu ada 59 cabang olahraga yang dipertandingkan, kita hanya 16 cabang olahraga. Nomor kita yang ikut hanya 23 nomor. Itu kan sangat jauh sekali dengan prestasi. Tentu ini kan tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin menaikkan prestasi olahraga, tentu cabang olahraga yang sudah ada itu nomornya diikutin, insya Allah akan mengikuti gitu. Kalau tadi ya memang Porwil misalkan, Pekan Olahraga Wilayah 12 cabang olahraga, kita harus ikut semua lah misalkan. Tapi nomor-nomor yang ikut itu kita lihat. Kalau yang jelas itu misalkan kalau bola voli pasti dengan 1 emas ya. Terus sepak bola kalau lolos satu. Begitupun bola voli, kalau sama perempuan berarti 2 pelaku. Tapi yang paling banyak nomor itu misalkan atletik, terus renang, terus ada beberapa cabang olahraga yang di situ gudangnya medali. Nah tentu kita juga ingin olahraga ini maju dengan baik, dengan berprestasi tentu, dan sokongannya tadi Pak Dadang ya dengan dana juga untuk ini kan. Prestasi itu dananya ada, pasti prestasi akan meningkat. Kedua, tentu dengan prestasi akan meningkat, tentu sarananya bagaimana? Sarana prasarananya yang telah disediakan oleh pemerintah. Apakah di situ ada lapangan atletik yang udah nasional atau internasional? Ada lapangan ada kolam renang, karena disitulah tolak ukur untuk menjadi tuan rumah Porprov atau Porwil apalagi PON harus tersedia 30% venue-nya baru kita bisa mengajukan. Baik. Baik. Nah, lalu menurut Pak Usep sendiri gimana nih Pak? Apakah setiap pengurus cabang pencap di KAP ini memiliki atlet-atlet yang kemampuan standarnya seimbang nih Pak dengan di setiap cabur-caburnya? Saya pikir kalau itu kan saya bilang tergantung bagaimana cabang olahraganya yang dipegang ya. Itu kan beda, misalkan kalau kita dengan ada yang terukur itu kayak atletik, renang, terus dayung, terus terukur itu. Ada yang olahraga yang namanya itu body contact ya. Body contact itu kan tidak terukur. Jadi ada hal-hal itu, tapi kita untuk menyiapkan itu kan tentu setiap Pengprov itu atau Pengcap itu ada pelatihan pelatih misalkan. Bagaimana kita untuk menuju itu, karena bagaimana tuh multi event ini kan harus ditangani oleh Pengprov, Pengprov dan Pengprov juga harus mempunyai wasit, juri itu harus mempunyai lisensi nasional. Jadi itu diverifikasi ya Pak Dadang. Jadi bukan verifikasi atlet aja. KTP-nya mana? Kalau dari Batam misalkan nih, dari Batam ingin main di Tanjung Pinang. Nah,
itu harus ada rekomendasinya dulu dari ini. Itu kan kesepakatan bersama. Nah sama wasit juri kita verifikasi dari Pemprov ini apa sih? Ini kan untuk meningkatkan prestasi ya. Oh ternyata wasitnya itu misalkan Adi ya, diverifikasi ternyata dia punya lisensi C misalkan, ini layaknya bagaimana apa untuk juri atau aslinya juri. Jadi kita betul-betul dari PB Prov ini melaksanakan hal itu karena itu menjadi standar untuk di PON, standar untuk ya kalau di PON, Power Wheel, PON, SEA Games, Asian Games, ya kan larinya atlet itu ke Olimpiade. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Dadang, Pak Dadang. Pemirsa Batam TV juga ingin tahu nih Pak Dadang, bagaimana nih Pak, apa saja yang menjadi kriteria dan syarat atlet yang ditetapkan PB agar memenuhi syarat ikut dalam Prov ini, Pak Dadang? Jadi begini, kriteria dan persyaratan setiap atlet itu akan berbeda-beda setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan itu kita bicarakan bersama seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi, karena panduannya kan sudah ada dari masing-masing cabang olahraga itu. Cabang olahraga ini kan punya induknya di atas. Ya, ada yang pengurus pusat namanya, ada yang pengurus besar namanya di pusat di Jakarta itu. Jadi dari PB-nya seperti apa, kemudian dari PB atau PP ya. Jadi ada namanya pengurus pusat, ada yang namanya pengurus besar. Ini harus menginduk ke sana. Nah, turun ke provinsi. Pengurus provinsinya menginduk ke sana. Jadi aturan-aturan yang berlaku di cabang olahraga itu sendiri kita musyawarahkan bersama di sini. Ini yang mana yang bisa kita ikuti. Nah, kita musyawarahkan bersama. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian yang perlu juga kami sampaikan bahwa ini multi event. Multi event ini tidak sama dengan single event. Kalau single event itu hanya satu cabang olahraga ya dilaksanakan oleh pengurus cabang olahraga itu sendiri. Nah, sementara multi event ini masing-masing cabang olahraga berkumpul bersama, berpadu sama di bawah KONI. Jadi yang membawa kontingen itu adalah KONI Kabupaten Kota. Ya, KONI Kabupaten Kota. Nah, dilaksanakan oleh KONI Provinsi. Nah, di sini kita berinduk. Nah, kemudian nanti hasil dari sini ya setelah mereka memenuhi persyaratan untuk mengikuti Porprov, hasilnya tidak serta-merta. Ini perlu saya sampaikan. Ya, jadi pemirsa, masyarakat pencinta olahraga juga perlu paham bahwa tidak serta-merta mereka yang menang dalam Porprov ini nanti akan mewakili Provinsi Kepri ke tingkat berikutnya. Nah, ini perlu disampaikan ya, perlu disampaikan ini karena nanti akan ada penyaringan dan penjaringan lagi. Ya, penyaringan dan penjaringan berikutnya juga akan ada oleh Pengprov ya, pengurus cabang olahraga itu sendiri ya bersama-sama dengan KONI. Karena nanti kalau mereka akan kita kirim ke Power Wheel misalnya atau ke PON ya, ke PON itu juga akan bersama-sama dengan KONI. Oleh karena itu ya tentu, tapi yang jelas memang yang berprestasi tentu. Tidak mungkin yang kalah kita. Yang prioritasnya yang dapat medali emas dulu itu kan. Prioritasnya yang menang, yang medali emas kan gitu. Tapi ya itu tadi ya, karena ini juga perlu kami sampaikan bahwa Porprov ini juga ajang edukasi. Edukasinya begini. Edukasinya bahwa setiap cabang olahraga, setiap pengurus cabang olahraga juga harus melakukan pembinaan. Pembinaannya seperti apa sih? Nah, ini yang harus kita evaluasi juga. Tidak serta-merta begitu mau Porprov atletnya muncul, kayak gitu kan? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Kang Usep. Nanti panjang ceritanya, panjang pembahasannya. Disingkatkan aja kalau gitu Pak. Kisi-kisinya seperti itu. Kalau kita bahas itu nanti nggak cukup 1 jam di Batam TV. Artinya tetap semaksimal mungkin ya, Pak ya. Semaksimal mungkin itu. Tapi yang jelas nanti tentunya ya kita seperti yang saya sampaikan tadi, ini ajang edukasi. Edukasi ini juga kepada pengurus, kemudian kepada atlet juga. Ya, atlet juga perlu kita edukasi. Ya. Bagaimana mereka bersikap ya, sportivitasnya yang tinggi kan dalam olahraga ini kan yang paling penting adalah sportivitas ya, sportivitas yang tinggi. Jadi kalau mereka sudah sportif
ya itu kan Artinya mau menang atau kalah luar biasa. Luar biasa ya. Itu Oke. biasa. Kalau biasa kan ada mengatakan kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Betul. Kayak gitu. Betul Tapi sekali. tentunya masing-masing ingin menang kan gitu ya. Nah, ini tapi Tidak dengan jangan kalah, ya. Nah, dengan cara-cara yang sportif. Oke. Ya, sportif sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalah dengan terhormat ya Pak. Iya, itu Dadang, dia. ya. Itu dia, ya. Oke, baik. Semakin menarik pemirsa Batam TV, kita membahas tentang program kelima ini, namun kita harus ke pariwara dulu. Jangan kemana-mana, kami sudah kembali tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menikmati siaran TV digital secara bertahap. Saya Haji Ansar Ahmad, SMM, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus, untuk beralih dari siaran TV analog menjadi TV digital. Proses ini akan berlangsung hingga tanggal 2 November 2022 yang tentunya bertujuan untuk lebih memanjakan masyarakat dengan kualitas tayangan yang jauh lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan kelebihan lainnya. Mari kita sambut era TV digital ini sebagai momentum kebangkitan media televisi untuk bisa lebih mengangkat budaya dan kearifan lokal negeri ini. Wudu dijaga, janganlah batal. Hendak sembahyang di kala subuh. Mari beralih ke siaran TV digital. Inovasi maju untuk Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan kita masih bersama Bapak Usep selaku Ketua KONI Provinsi Kepulauan Riau dan juga Bapak Dadang ya selaku Ketua PB Porprov Kepri untuk sore hari ini dengan tema kita Pekan Olahraga Provinsi yang kelima mengukur dan meningkatkan prestasi insan olahraga di Kepulauan Riau. Tentunya kita sangat antusias sekali dan sangat mendukung sekali para atlet-atlet akan bertanding tentunya, dan untuk Porprov kelima ini kita harapkan juga bisa mencetak atau menghasilkan atlet-atlet terbaiknya tentunya ya. Baik, untuk segmen kita terakhir pada sore hari ini pemirsa Batam TV, kita masih ingin bertanya lagi kepada beliau yang sedang hadir pada sore hari ini, dan sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari ini kita ke Pak Usep dulu nih. Pak Usep tadi juga mungkin sudah dijelaskan sedikit, tapi kita pengen tahu lagi nih Pak Usep. Salah satu hasil dari Porprov ini adalah akan ditemukan insan olahraga yang berprestasi atau unggul dari masing-masing cabur ini Pak Usep. Nah, setelah itu apa yang dilakukan KONI ini Pak? Adakah mereka otomatis ini dapat ikut seleksi prapon atau yang lainnya nih, misalnya Baik, seperti apa? terima kasih. Tadi disampaikan Pak Dadang bahwa jenjang kita ini tentu dari atlet-atlet dari 35 cabang olahraga, 3.000 sekian atlet itu kan akan diseleksi. Memang yang diutamakan itu nanti yang mendapat medali emas untuk mengikuti di Porwil, atau nanti di Porwil mau ikut Porwil juga kita ada seleksi, dan tentu seleksi itu yang menentukan KONI. Kelayakan bagaimana, karena kalau mereka udah ikut untuk Porwil itu menjadi tanggung jawab KONI. Baik. Tapi kita tetap harus secara ketat bagaimana prestasinya, karena jenjang yang akan diikuti di Porwil itu kan 10 provinsi yang ada di Sumatera. Baik. Dan itu juga 10 provinsi yang di Sumatera itu akan memperjuangkan supaya atletnya lolos PON, karena di Porwil itu akan meloloskan di PON di Aceh dan Sumatera Utara. Baik. Nah, kita juga bertekad lah, ini kan harus kolaborasi dengan kawan-kawan dari Pemprov yang nanti itu kita komunikasikan dengan Pemprov. Kita pembinaan olahraga tentu ini pembinaan itu tak terlepas daripada anggaran. Dan harapan ke depan 2024 menghadapi Porwil yang sangat luar biasa. Habis Porwil kita akan mempersiapkan TC ya Pak Dadang. Pemutasan TC atlet-atlet itu untuk menuju ke PON. Nah, itu tentu anggaran yang diberikan. Memang mungkin berpikir bahwa kita jangan berpikir bahwa olahraga itu menghabiskan anggaran. Padahal kalau kita berpikir bahwa olahraga ini investasi juga. Betul. Sama dengan membuat misalkan bangunan, jalan. Kalau bangunan udah dibikin, jalan udah dibikin, memang penting. Tetapi SDM-nya dengan berolahraga ini. Jadi olahraga ini juga investasi juga bagi anak-anak kita. Kalau olahraganya sehat, anak-anaknya sehat, insya Allah apa yang diuntuk itu, yang dibangun itu akan berguna bagi ini kan, akan memperbaiki kehidupan dari anak-anak atlet dari itu. Jadi SDM lah ini sama-sama juga. Jadi sama-sama nyungin pada dadangnya bahwa olahraga itu investasi juga. Baik. Tetapi memang kan olahraga ini tidak terlihat apa sih ini. Tapi kan maaf, kalau olahraga dunia itu hanya 2 katanya yang dikibarkan bendera itu. Satu, ada kepala negara. Baik. Kedua, bila olahraga mendapat medali emas pasti di negara itu akan itu. 2 itu aja. Sama mungkin Porprov itu. Yang dinaikin bendera nanti di ini itu kan bendera provinsi. Nanti yang nomor 1, 2, 3 kan 3 itu kira-kira olahraga. Dan memang di olahraga ini kalau kita pemerintah dan kalau kita kan hanya pelaku aja nih ya Pak Dadang. Hanya untuk tetap semuanya ini karena KONI ini kan sesuai dengan undang-undang yang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan IKN yang sekarang merubah undang-undang nomor 3 tahun 2015. Sekarang bagaimana? Memang di IKN itu kan ada hanya 13 cabang olahraga untuk menuju ke
Olimpiade. Tetapi kalau untuk SEA Games, PON, Asia Games itu kan cabang olahraga di pertandingan Bang. Insya Allah mudah-mudahan kami dipercaya sebagai pengurus Pak Dadang dan semua pengurus KONI di provinsi selalu berdedikasi bahwa ingin memajukan olahraga didukung oleh pengprov atau pengcap yang ada di provinsi. Ya, Mas Putra, saya tambahkan sedikit. Silakan. Ini perlu kita pahami lagi, kita pertegas lagi bahwa sekarang Porprov ini mempertandingkan 35 cabang olahraga. Gitu. Nah, lalu kemudian nanti selanjutnya tidak semua dari 35 cabang olahraga ini yang akan mengikuti Porwil. Satu, ya. Jadi hanya 12. Yang mengikuti Porwil hanya 12 cabang Yang olahraga. lainnya Nah, sisanya itu ada namanya Prapon, ya, ada namanya kejuaraan nasional. Jadi ada 3 nanti yang akan kita lalui, ya, menuju PON itu. Jadi 12 cabang olahraga melalui Porwil, ya, karena Sumatera yang masih ada Porwil ini, karena daerah lain juga sudah ada Porwilnya, sudah nggak jalan lagi, ya. Kemudian cabang olahraga yang tidak masuk dalam Porwil, kapan tiket ponnya akan diperoleh melalui kejuaraan nasional atau Prapon. Nah, jadi ada nanti induk olahraganya, induk cabangnya sendiri di pusat akan melaksanakan Prapon misalnya, akan melaksanakan kejurnas misalnya. Nah, itu semua memerlukan biaya. Nah, itu semua memerlukan, kita harus fokus ke sana. Nah, kalau kita menuju PON, ya, kita mau berprestasi nanti di PON, seperti yang disampaikan oleh Kang Usep tadi, investasinya seperti apa? Nah, ini jadi kawan-kawan kita yang hari ini, anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini mengikuti Porprov, ya, Porprov kita harapkan nanti prestasi mereka akan lebih meningkat lagi nanti di Porwil atau cabang-cabang olahraga tertentu melalui Prapon atau kejurnas. Nah, ini juga harus kita bina terus. Harus kita support terus. Mensupportnya seperti apa? Nah, ini akan ada dana pembinaan namanya. Itu. Jadi kalau dulu kita pada periode-periode sebelumnya dana pembinaan itu selalu kita kan. Dana pembinaan dari mana? Dari pemerintah, ya, dari pemerintah. Jadi kami, ya, akan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini kita ini kan KONI ini kan mitranya pemerintah melaksanakan olahraga ini. Ya, mudah-mudahan pemerintah Provinsi Kepri juga melalui Dispora punya strategi seperti itu ke depan bagaimana meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Kepri ini. Saya kira itu perlu kita pahami, ya. Betul. Ya. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi buat Pak Dadang. Apa nih Pak yang menjadi saran Bapak nih untuk masing-masing kontingen agar event ini berlangsung dalam semangat sportivitas olahraga, kemudian supaya moto kita nih Pak tercapai, pulih lebih cepat, prestasi meningkat? Ya, terima kasih. Jadi memang saya dan Kang Usep selalu menyampaikan kepada rekan-rekan kami di kabupaten kota dan kemudian juga kepada pengurus-pengurus cabang olahraga baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, ya, bahwa ini kita satu provinsi, satu keluarga, ya. Memang yang kita tuju adalah prestasi, ya, tapi untuk mengejar prestasi itu, ya, minimal kita, ya, menang bermartabat, ya, kalah terhormat. Nah, itu kan, menang bermartabat, kalah terhormat. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk menang. Itu. Jadi kekeluargaan perlu dan sportivitas yang tinggi perlu. Kita sudah punya regulasi dan kesepakatan inilah yang harus kita jaga, sportivitas itu. Jadi Porprov ini juga ajang silaturahim, ya, antar kabupaten kota, antar KONI-nya kabupaten kota, antar pengurus-pengurus cabang olahraga kabupaten kota, dan antar atlet itu sendiri. Ya, bahwa nanti kalau mereka sudah kita percayakan untuk mewakili Provinsi Kepri, ya, ke tingkat nasional, mereka punya tekad yang kuat, ya, dibekali dengan sportivitas yang tinggi seperti itu. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, prestasi meningkat. Memang begitu. Ini kita ambil karena kita masih belum sempurna keluar dari pandemi, kan itu. Jadi kita memang masih kita waspadai,
ya pandemi ini masih kita waspadai. Tentunya kalau insan-insan olahraga saya kira dengan protokol kesehatan ini luar biasa. Ya, cuman itu tadi pesan kami bahwa kekeluargaan nomor satu. Ya, kekeluargaan nomor satu. Saya ulangi lagi bahwa kita mau menang bermartabat, kalah terhormat. Nah, itu dia. Baik. Mungkin satu lagi saya tambah bahwa ini kan kita sebagai penyelenggara, sebagai KONI ini kan penyelenggara event ini, tentu kita akan melaksanakan yaitu sukses, ada moto lah, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pelaporan. Ya. Kalau sudah sukses semuanya, artinya Porprov 5 ini sukses ya Pak. Baik, sebenarnya kita masih pengen berbicara lagi nih Pak. Cuman waktu kita sudah tidak cukup lagi. Mungkin nanti lain kali diundang lagi lah. Boleh Pak, boleh. Mungkin kita sebagai closing statement kita mungkin dari harapan Pak Usep dulu. Silakan Pak Usep. Baik, terima kasih kepada Batam TV, dan tentu hal ini menjadi catatan bagi kami bahwa kami sudah akan menyelenggarakan multi event, dan mari kita sama-sama sukseskan. Terus silahkan menonton di 35 venue dari Batam, bisa nonton ke sana, beramai-ramai ke sana mendukung daerahnya masing-masing. Kita raih prestasi untuk ke jenjang lebih tinggi di olahraga, karena olahraga tadi disampaikan kebersamaan, kekeluargaan, insya Allah akan tercapai. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Usep. Pak Dadang sendiri mungkin Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentunya kami selaku panitia besar Porprov 5 Provinsi Kepri ya berharap tentunya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat ya agar Porprov kelima ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses tentunya ya, tidak ada kendala-kendala ya, dengan hasil yang seperti yang kita harapkan tadi, prestasinya meningkat, pelaksanaannya juga bisa dipertanggungjawabkan, dan doa restu dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat Provinsi Kepri pada umumnya sangat kami harapkan dalam hal ini. Terima kasih tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam, salam olahraga. Baik, terima kasih Pak Usep dan Pak Dadang yang sudah hampir di maksud kami hampir di Batam TV, yang sudah menjelaskan tentunya bagaimana untuk kegiatan dan kesiapan dari Pekan Olahraga Provinsi kelima ini akan dilaksanakan. Jangan lupa pemirsa Batam TV yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November untuk seremonialnya sampai nanti sepekan ke depan sampai dengan tanggal 12 November 2022 tentunya. Dan kita harapkan semuanya di Kepulauan Riau ini untuk sukses ya, sukses untuk acara Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ya kelima ini, dan tentunya akan dilaksanakan sekali lagi pada tanggal 6 sampai dengan 12 November, dan tentunya kita harapkan berjalan dengan lancar ya, dan juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dengan menjunjung sportivitas ya, seperti dalam lirik lagu, tetap fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar tanpa lampaui batas ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa, Anda sudah menyimak kami dalam program Dialog Khusus. Kita bertemu lagi untuk momen Dialog Khusus berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Salam olahraga.